Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi model Baumol dan model Miller-Orr dalam manajemen kas dan surat berharga mata kuliah manajemen keuangan syariah. Oke, sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada 6 anggota. Yang pertama ada Muhammad Fahmi dengan NIM 4319072. Yang kedua ada Naila Arbah NIM 4319128. Lalu ada Mbak Syarifatun Nadia dengan NIM 4319138. Lalu ada Ratna Ifatika dengan NIM 4319137. Lalu ada Wafiq Izati NIM 4319140, serta saya sendiri Muhammad Izul Haq dengan NIM 4319151. Oke, yang pertama adalah model Baumol atau biasa disebut sebagai model inventory atau persediaan. Model Baumol ini atau model inventory ini pertama kali dicetuskan oleh Baumol pada tahun 1952 untuk menentukan jumlah kas yang optimal pada kondisi kepastian berdasarkan model persediaan. Beliau mengatakan bahwa semakin banyak saldo kas, semakin kecil pula kemungkinan kehabisan kas. Tetapi, semakin besar kerugiannya, karena kas hanya memberikan keuntungan yang paling kecil. Oleh karena itu, semakin sedikit kas yang dimiliki, berarti semakin besar kemungkinan kehabisan kas. Dan harus sering mengubah aktiva lain menjadi kas. Nah, perubahan ini memerlukan biaya. Karena itulah yang diperlukan adalah mencari keseimbangan berupa saldo yang perlu dimiliki. Karena kebutuhan kas perusahaan yang relatif konstan, setiap periode akan dipenuhi dengan menjual surat berharga. Nah, oleh karena itu akan timbul biaya berupa biaya transaksi atau trading cost untuk merubah surat berharga tersebut menjadi kas, dan biaya kesempatan atau opportunity cost berupa bunga yang hilang atas investasi pada surat berharga. Contoh soal Baumol. PT Wonderland memiliki kebutuhan kas selama 1 tahun sebesar 50 juta rupiah. PT Wonderland memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah Rp15.000, sedangkan biaya tetap atau bagi hasil adalah berkisar 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Berapakah jumlah kas yang optimal PT Wonderland? Diketahui O sama dengan Rp15.000, D sama dengan Rp50 juta, I sama dengan 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Yang ditanyakan adalah jumlah kas yang optimal untuk PT Wonderland. Untuk menjawab soal di atas diperlukan rumus C sama dengan akar 2 kali O kali D per I sama dengan akar 2 kali Rp15.000 dikali Rp50 juta dibagi 1,5%, yang menghasilkan Rp10 juta. Rumus untuk total biaya pengelolaan kas yaitu biaya transaksi ditambah biaya kesempatan sama dengan Rp15.000 dikali dalam kurung 50 juta dibagi 10 juta ditambah 0,15 dalam kurung dikali 10 juta per 2, yang menghasilkan Rp75.000 dikali plus Rp75.000.
sama dengan Rp150.000. Jadi biaya optimal PT Wonderland adalah Rp150.000. Kemudian soal nomor 2, PT Glow memprediksi permintaan kas tahun 2021 sebesar 200 juta. Biaya konversi setiap kali konversi yaitu Rp8.000. Biaya kesempatan jika memegang kas 0,2% per tahun. Tentukan biaya kas minimum jika diketahui O sama dengan Rp8.000, D 200 juta, I 0,2% per tahun atau 0,002%. Ditanya C. Jawab yaitu akar 2 kali O kali D dibagi I. Akar 2 kali 8.000 dikali 200 juta dibagi 0,02. Total biaya pengelolaan kas yaitu biaya transaksi ditambah biaya kesempatan yaitu 8 juta dikali 200 juta dibagi 40 juta ditambah 0,002 dikali 40 juta dibagi 2. Hasilnya yaitu 40.000 ditambah 40.000 sama dengan 80.000. Oke, selanjutnya materi tentang model Miller OR. Model ini tepat digunakan pada kondisi ketidakpastian pengeluaran dan penerimaan kas. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi aliran kas. Jika saldo perusahaan mencapai batas atas, maka perusahaan membeli sejumlah surat berharga sehingga saldo kas perusahaan turun mencapai saldo yang diinginkan. Pun sebaliknya, jika saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, maka perusahaan menjual jumlah surat berharga sehingga saldo kas perusahaan naik mencapai saldo kas yang diinginkan. Besarnya batas atas, batas bawah, dan saldo kas yang diinginkan dipengaruhi oleh biaya tetap setiap transaksi membeli atau menjual surat berharga dan biaya kesempatan berupa tingkat bunga surat berharga tersebut. Untuk contoh soalnya adalah PT Alaska menentukan biaya tetap untuk transaksi sebesar Rp200.000, variasi arus kas bersih harian sebesar Rp6.000, tingkat biaya harian untuk investasi pada surat berharga sebesar 12% per tahun, dan untuk 1 tahun sama dengan 365 hari. Yang ditanyakan adalah berapa batas bawah dan batas atas, kemudian berapa saldo kas optimal dari PT Alaska tersebut. Penyelesaiannya, untuk mencari batas bawah digunakan rumus Z sama dengan 3 kali B kali I kali O kuadrat per 4 kali I pangkat 1/3. B adalah biaya tetap untuk transaksi yaitu Rp200.000. O adalah variasi arus kas bersih harian yaitu sebesar Rp6.000. Karena dikuadratkan menjadi 6.000 kuadrat sama dengan 36 juta. Dan I adalah tingkat biaya harian untuk investasi yaitu 12% per 365 hari, diperoleh hasil 0,0003. Maka batas bawah sama dengan 3 kali 200.000 kali 36 juta dibagi 4 kali 0,0003 pangkat 1/3 sama dengan 21.600 miliar dibagi 0,0012 pangkat 1/3 sama dengan 180 juta pangkat 1/3. Diperoleh hasil batas bawah atau Z sama dengan Rp40.249,2. Kemudian untuk mencari batas atas digunakan rumus H sama dengan 3 kali Z. Karena nilai dari Z tadi sudah diketahui yaitu 40.249,2, maka untuk mencari H-nya 3 kali 40.249,2 sama dengan Rp120.747,6. Dan untuk mencari saldo kas optimal dari PT Alaska menggunakan rumus 4 kali Z per 3 yaitu 4 kali 40.249,2
dibagi 3 sama dengan Rp53.665,6. Baik, soal berikutnya yaitu deviasi aliran kas bersih harian 4 juta rupiah, biaya modal 10% per tahun, biaya transaksi pembelian dan penjualan surat berharga sebesar 100.000, 1 tahun 365 hari, biaya modal per hari 0,1 per 365 dikurangi 0,000274. Ditanya, berapa batas bawah dan batas atas? Yang kedua, berapa rata-rata saldo kas? Nah, jawabannya yaitu Z itu kan batas bawah ya. Jadi kita mencari batas bawah dahulu. Yang pertama, Z sama dengan 3 kali 100.000 dikali 16 juta. 16 juta itu dari 4 juta ya. 4 juta itu dipangkat. Jadinya 16 juta dibagi 4 kali 0,0074. Kemudian pangkat 1/3. Nah, di sini hasilnya yaitu 117.485,204 rupiah. Kemudian kita mencari batas atas. Batas atas itu dilambangkan dengan H, yaitu dengan 3 kali Z. Z itu hasil tadi. Jadi 3 kali 117.485,204 jadinya 352.455. Kemudian kita mencari rata-rata saldo kas yang dilambangkan dengan C, yaitu 4 kali 117.485,204 dibagi 3 sama dengan 156.646,94 rupiah. Oke, baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.